Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? La'alakunna bi khairin insyaallah. Baik. Untuk pelajaran fikih TBA kita lanjutkan lagi ya. Kemarin kita masuk syurutus salat, syarat-syarat salat. Sebelumnya kita bahas tentang hukum yang meninggalkan salat ya. Baik. Pembahasan berikutnya adalah syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat di sini disebutkan ada 9 atau 8 ya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah al-aqlu. Ya. Yang ketiga tamyiz. Yang keempat taharah minal hadas. Ya. Yang kelima at-taharah minan najas. Yang keenam dukhulul waqt. 7 sitrul aurah. 8 istiqbalu kiblah. Ya, jadi yang pertama kita bahas tentang syarat salat adalah Islam. Islam udah kita bahas ya sebelumnya. Kemudian yang berakal, ini syarat sahnya salat, di mana gak boleh orang salat atau tidak sah salat seseorang apabila apa? Dia bukan muslim, orang kafir. Kemudian yang berakal, ya apa? Tidak diwajibkan bagi orang yang tidak berakal salat. Demikian juga apa? Tidak diwajibkan kepada orang yang belum balik. Tamyiz. Paham ya? Kemudian syarat sahnya salat disebutkan di sini. Yang pertama adalah ya, atau yang keempat, syarat salat adalah taharah. Taharah minal hadas. Baik hadas besar atau hadas kecil. Jadi dia harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, hadas besar udah kita pelajari sebelumnya. Di antara hadas-hadas besar apa? Ya, janabah, haid, nifas. Ya. Kemudian apa? Hadas kecil ya. Hadas kecil. Taib. Taharah minal hadas. Suci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Ya, bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi ya. Kemarin udah kita bahas pembahasannya ini dalam pelajaran sebelumnya. Dalilnya apa? Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat di antara kalian apabila hadas sampai dia berwudu. Jadi tidak sah salat orang yang berhadas. Paham ya? Kalau misalkan dia salat kemudian hadas dalam keadaan salat atau ketika salat, maka salatnya batal. Dia harus keluar wudu, bersuci dari hadas itu dan mulai dari awal. Paham ya? Taib. Berikutnya yang kelima, syarat sahnya salat adalah taharah minan najas. Bersuci dari najis. Ya, najis udah dipelajari sebelumnya. Apa? Ya. Bersuci dari najis itu apa? Mencakup ya, suci dari najis dari pakaian kita, badan kita dan tempat kita yang akan digunakan untuk salat. Ya, sebagai firman Allah SWT, wa thiyabaka fatahhir. Dan bersucilah atau sucikanlah pakaianmu. Taib. Hukum-hukum taharah dari najas. Wal ardu kulluha masjid. Ini mencakup apa? Suci tempat yang akan dipakai untuk sholat. Ya, hukum asalnya tanah semuanya boleh dan sah untuk kita sholat di atasnya. Jadi al-ardu kulluha masajid. Karena tanah ini semuanya apa? Tempat ibadah, masjid. Sah untuk dipakai sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura
Fa aina ma rajulun min ummati adrakat shalat falyusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat, dijadikan tanah bagiku apa? Untukku, ini khususan Nabi dengan Nabi yang lain, sebagai masjid, tempat ibadah dan suci. Fa aina ma, dimanapun seseorang ya dari umatku mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah dimanapun dia berada. Paham ya? Kecuali tempat-tempat yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ya hamam, ya, atau kandang unta, ya, kuburan. Ini nggak boleh ya. Karena apa? Di sini tempat-tempat yang najis, ya, seperti kandang unta itu najis, kemudian WC itu najis, ya. Walaupun ada khilaf tentang kotoran hewan najis atau tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kotoran hewan semuanya najis. Oke. Berikutnya masalah-masalah tentang bersuci dari najis. Man shalla wa alaihi najasah, barang siapa salat dan didapatkan di tangannya atau di pakaiannya ada najis, ya, wala yadri anha, dan tidak diketahui sampai dia sholat, ya, wa nasiyah fa sholatu sahihah, ya, sampai selesai sholat dia lupa dan tidak tahu, maka sholatnya sahih. Wallahu alam. Man alima an alaihi najasa asal salat, barang siapa yang mengetahui, ya, di baju atau tempatnya itu najis ketika salat, maka kalau memungkinkan untuk menghilangkan najis itu, maka ya hilangkan najis itu kemudian melanjutkan salat. Kalau tidak memungkinkan untuk menghilangkan najis itu, ya, seperti di pakaian misalkan najisnya, ya, di mukena misalkan najisnya, nggak bisa kita lepas baju itu untuk sholat, karena kalau buka auratnya, nah, akan membutuhkan usaha yang banyak, ya, bisa membatalkan sholat dengan gerakan yang banyak. Nah, ini batal sholatnya. Kalau bisa memungkinkan, misalkan imamah, ya, bisa dicopot, ya, ada najis di imamah, ya, misalkan peci misalkan bisa dicopot, nah, maka gak mengapa, dilanjutkan sholat dan sah sholatnya. Kalau misalkan di badan nih, ya, gak bisa kita untuk hilangkan najisnya di badan ini, gak ada air di depan kita misalkan, ya, jauh ke WC misalkan, maka sholatnya batal dan dicuci, kemudian kembali lagi sholat yang baru. Paham ya? Oke. Yang berikutnya, syarat sahnya sholat adalah ketika masuk waktu sholat. Nah, ini untuk sholat yang wajib, ya. Sholat wajib yaitu apa? Waktunya ada berapa? Ada 5, udah dipelajari, ya. Tinggal dimurojaah lagi, ya. Oke. Yang pertama kita ringkas, sholat duhur, karena sholat duhur ini adalah sholat yang pertama. Min zawali syamsi ila ayasir zil syai mislu ba'da zilli alladzi zalat alaihi syams. Waktu sholat zuhur diawali dengan tergelincirnya matahari. Misalkan kalau matahari terbit dari timur, ya, dari timur, matahari mengarah atau maju ke arah barat. Kemudian bayangan kita apa? Lebih condong ke arah timur sedikit, ya. Paham ya? Jadi tergelincir matahari itu seperti itu, ya. Jadi bayangan sedikit apa? Mengarah ke arah timur. Paham ya? Dan matahari itu apa? Sudah tidak di atas, ya, mustawa langit, ya, tengah-tengah langit, tapi apa? Dia agak condong sedikit ke arah barat. Paham ya? Sampai kapan? Nah, sampai matahari ini akhir waktu sholat zuhur, sampai matahari apa?
dan bayangan benda seperti benda. Seperti apa? Bendanya. Tapi berikutnya waktu asar. Itu berhentinya apa? Waktu sholat duhur. Yaitu apa? Ketika bayangan benda sama dengan benda tersebut. Ada yang mengatakan mislaihi. Ya, 2 kali benda. 2 kali benda. Jadi apa? Bayangan bendanya apa? Ini waktu sholat asar ya, berakhirnya waktu asar. Jadi apa? Berhentinya sholat asar itu sampai 2 kali bayangan benda itu. 2 kali bayangan itu. Kalau waktu asar itu apa? Awalnya setelah berakhirnya waktu duhur, yaitu apa? Benda tersebut seperti ya, atau bayangan benda tersebut seperti benda ya, atau zat atau media yang lain. Baik, berikutnya waktu maghrib. Maghrib udah kalian sebutkan sendiri ya, ringkas nanti. Paham ya? Ya, waktu maghrib diawali apa? Terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari. Ya. Sampai apa? Terbenamnya syafaqul ahmar. Ya, warna apa? Merah yang di langit ya. Ya, waktu isya sampai diawali dengan apa? Terbenamnya atau hilangnya warna merah sampai pertengahan malam. Ini ada khilaf dalam mazhab ya. Dalam mazhab Syafi'i sampai waktu fajar shadiq. Kalau mazhab Hambali sampai pertengahan malam. Waktu fajar ya, yaitu apa? Terbitnya fajar kedua ya, disebut al-bayad. Ya, fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Baik, berikutnya hukum waktu salat. Ya, barang siapa yang salatnya lupa, manasya salatu fardin, yang lupa salat waktu, salat wajib, hatta kharaja waqtaha, sampai keluar waktunya. Kemudian dia ingat ketika itu, maka salat ketika ingat langsung. Jadi kodonya langsung. Ya. Fi ayyi waqtin, waktu kapan saja. Wala yajuz, dan gak boleh mengakhirkannya. Yang kedua, barang siapa yang tidur, ya ketiduran dari apa? Salat wajib. Misalkan bangunnya jam 6 gitu ya, udah terbit matahari baru bangun. Siapa ayo yang suka bangunnya kesiangan? Jangan ya, yang rajin ya, semangat terus. Hatta kharaja waqtaha, sampai keluar waktunya, maka wajib dia apa? Salat. Ketika dia bangun, gak boleh dia melalaikan mengakhir-akhir waktu salat ya, dan gak boleh mengakhir kodok salat. Paham ya? Kalau dia mengakhir-akhirkan waktu salat, maka mengkodok di waktu kedua atau di hari kedua. Paham ya? Tapi yang ketiga, la yajuz ta'khir shalah. Enggak boleh mengakhir-akhirkan waktu salat ya. Misalkan sampai mau terbit matahari ya, atau misalkan waktu mau maghrib sampai mau hilangnya cahaya merah, enggak boleh ya. Ya, diancam dengan ancaman yang keras. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ditafsirkan para ulama salat sahun adalah mutaakhiruna an salatihim. Mutaakhiruna an salatihim. Taib. Kalau misalkan ada seorang safar misalkan ya, di pesawat misalkan, dia sholat sesuai dengan kemampuannya ya, gak boleh mengakhirkan waktu sholat ya, gak boleh mengakhirkan waktu sholat, dan dia boleh tayamum kalau mungkin kan ada air wudhu ya. Paham ya? Berikutnya yang ketujuh adalah menutup aurat ya. Menutup aurat itu kalau untuk laki-laki ini dari surah
rukbah di sini ya. Surah itu apa? Udal ya. Surah rukbah, lutut. Paham ya? Lutut ini untuk laki-laki. Auratul rajul. Ya walaupun diwajibkan dia menutup pundak. Diwajibkan untuk menutup pundak ketika sholat. Paham ya? Baik. Wajib menutup aurat ketika sholat. Ya, paham ya? Ada tambahan di sini. Tambahannya adalah apa? Dia harus menutup pundak dan ketiaknya. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai bani Adam, ya pakailah apa? Perhiasan kalian. Perhiasan di sini maksudnya apa? Pakaian kalian ketika mau masuk masjid atau ketika mau sholat. Maaf, di situ tafsirnya apa? Ketika masuk waktu sholat dan ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Oleh syai, nggak boleh seorang di antara kalian sholat dalam satu pakaian. Ya, dan dia tidak punya pakaian yang lain. Ya nggak boleh, karena apa? Kalau bareng-bareng pakaiannya gitu, kalau zaman dulu kan pakaiannya itu kayak kain gitu ya, dibuntal gitu ya. Jadi kalau barang-barang nggak punya pakaian itu barang-barang. Nah dalam sholat nggak boleh barang-barang itu kan, nanti melihat satu sama lain apa auratnya. Paham ya? Berikutnya, adapun perempuan semua ya auratnya apa? Semua anggota badannya adalah aurat kecuali apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Ya paham ya? Adapun di luar sholat ini khilaf para ulama. Dalam mazhab Syafi'i apa? Dan Hambali, jumhur ya ulama semua ya tubuh perempuan itu adalah aurat. Ya, dalam ini apa? Dalam mazhab Syafi'i kecuali telapak tangan bukan aurat. Kalau mazhab Hambali semua mata, ya wajah, kemudian telapak tangan itu aurat bagi perempuan. Di luar sholat. Kalau di dalam sholat semua kecuali muka dan telapak tangan. Jadi apa? Sah gak perempuan ya menutup wajah ketika sholat? Sah. Paham ya? Sah. Misalkan kalau dalam safar dia ingin sholat, ya dia apa? Pakai cadar. Tempat umum nggak apa-apa, dia pakai cadar. Sah. Ada batas minimalnya apa? Wajah ya sampai semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Paham ya? Taib. Paham ya? Oke, kalau udah paham, oke, ini contohnya ya seperti ini. Kayak pakai apa? Kerudung atau mukena seperti itu ya. Dan pakai mukena itu harus menutupi ini sampai sini ya. Kalau bisa ya. Nah, ini gak boleh kelihatan ya rambutnya. Kalau kelihatan rambutnya gak sah. Ya, paham ya? Berikutnya menghadap kiblat, istiqbalu kiblah. Kiblah adalah Ka'bah di sini. Ka'bah ya, bukan yang lain. Ka'bah musyarrafah. Sumiat kiblah kenapa? Iqbalun nas 'alaiha. Karena manusia menghadap semua. Menghadap ke Ka'bah tersebut. Wali anal musalli yuqabiluha. Ya. Allah SWT berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara." Ada dua ya istiqbal kiblah. Kalau yang berada di Masjidil Haram, maka dia harus tepat menghadap Masjidil Haram. Ya, atau maaf ke Ka'bah. Syatral Masjidil Haram. Jadi wajahnya harus menghadap langsung ke Ka'bah ini kalau di Masjidil Haram. Kalau misalkan seperti kita orang Indonesia, maka haitsu ma kuntum, dimanapun kita berada, mau di Indonesia, mau di Eropa, fawallu, maka apa? Ya, mengarah ya, walaupun tidak tepat ke arah Ka'bah. Jadi mengarah kiblat disebutnya, paham ya? Baik, misalkan ada hukum-hukum di sini ya. Hukum-hukum menghadap kiblat wajib bagi orang sholat ya, ketika masuk Masjidil Haram dia harus menghadap ke zat Ka'bahnya. Paham ya? Ya.
baik dia dekat atau jauh. Ya, tepat. Ya, paham ya? Nah, berikutnya. Ya, kalau di luar Masjidil Haram misalkan, atau seperti kita di luar negeri, ya, di luar negeri Saudi dan Masjidil Haram, maka kita mengarahkan ke arah Masjidil Haram. Paham ya? Baik. Hukum berikutnya, la yajibu 'alal musafir idza shalla nafilah. Jadi untuk sholat sunnah nafilah tidak wajib ya bagi orang musafir menghadap kiblat. Ya, adapun yang sholat wajib ini harus menghadap kiblat, kecuali ya tidak mampu, seperti di pesawat misalkan tidak bisa mengarah, ya, atau misalkan di perahu takut apa? Takut tenggelam misalkan, ya, takut tenggelam, nggak mengapa. Kalau bisa memungkinkan, misalkan di kereta, misalkan pesawatnya luas, misalkan ada musolanya, ya harus berusaha menghadap kiblat. Paham ya? Ketika safar. Ya, ini khusus untuk apa yang tidak mampu. Kalau dalam sholat sunnah ini nggak wajib. Kalau sholat wajib, semuanya menghadap kiblat itu wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Paham ya? Oke. Yang berikutnya niat. Nah, ini dalam mazhab Hambali niat itu termasuk syarat. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu rukun niat itu ya, karena niat itu muqarinah dan istimror, ya, dibarengi. Ya, nah itu membarengi amal. Innamal a'malu binniyat. Itu kan niat itu berbarengan dengan amal. Gitu ya. Maka niat itu termasuk bagian dari ibadah itu. Dan dia harus terus-menerus ada. Nah, ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali ya termasuk syarat. Di luar sholat juga gak apa-apa. Misalkan meniatkan, ya, misalkan ketika wudhu dia mau niatkan sholat. Nah, ini dilihat dari urufnya kelihatan ya. Oke. Dan dimaksud dengan niat adalah dia meniatkan dalam hati untuk sholat. Wajibu 'alal musalli, menghadirkan, wajib bagi orang yang sholat menghadirkan dalam hatinya sholat. Niat sholat. Ya, niat sholat tergantung sholatnya. Kalau sholat duhur ya niatkan dalam hatinya sholat duhur. Kalau sholat asar maka niatkan dalam hatinya sholat asar. Paham ya? Kalau tidak meniatkan tidak sah sholatnya. Misalkan, paham ya? Misalkan dia lagi bangun tidur ya tiba-tiba gak inget dia tiba-tiba sholat ngalindur namanya gitu ya. Atau misalkan sibuk gitu ya, langsung sholat ke niat. Sholat apa ini? Asar atau zuhur? Nah, gak sah, dia harus menghadirkan niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya ketika wudu juga, mau masuk masjid juga gak apa-apa. Kalau mazhab Syafi'i ketika takbir, takbir ya, Allahu Akbar. Ada yang lagi sampai A sama R-nya. Allah, enggak juga ya. Tergantung urufnya, dilihat dari kebiasaan. Orang seperti apa niat ketika sholat. Takbir itu Allahu Akbar, niatkan dalam hati. Dan semua sepakat para ulama mazhab Syafi'i Hambali, niat itu tempatnya di hati. Adapun dalam mazhab Syafi'i melafadzkan niat itu untuk membantu, istihbab, dianjurkan. Apalagi orang yang lalai misalkan ya. Sibuk misalkan ya, kerjaannya banyak, ini sholat apa dan sebagainya, untuk membantu ya hati, maka diucapkan dengan lisan. Misalkan nawaitu usolli fardo ya, subhi atau maghrib, adaan. Ini untuk membantu walaupun gak ada dalilnya ya. Sebagian para ulama ada yang membid'ahkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ini masalah ijtihadiyah, melafadzkan niat yang mengkiaskan ke haji, bab haji ya. Nanti kita bahas tentang rukun niat. Rukun niat. Ada berapa rukun niat dalam mazhab Syafi'i? Di dalam mazhab Hambali yang mutaakhir juga melafadzkan niat itu bid'ah katanya ya.
Nah, ini masalah ijtihadiyah. Tidak boleh kita membid'ahkan perkara ijtihadiyah. Paham ya? Kalau ada masyarakat yang melafadzkan niat, ya gak boleh kita bid'ahkan. Karena masalah ijtihadiyah. Walaupun ada yang membid'ahkan dari sebagian para ulama. Paham ya? Masing-masing punya argumentasi, ya punya alasan. Punya dalil walaupun tidak sharih. Paham ya? Ahkamun niyah. Hukum-hukum tentang niat. La yajuz qat'un niat asna as-salat. Tidak boleh memutuskan niat ketika waktu salat. Nah, barang siapa yang pemanawa an yaqta'a salat in qata'at salatuhu, meniatkan untuk batalnya salat atau memutuskan salat, maka salatnya batal. Maka dia harus memulai dari awal. Man ahrama bi salat bisolatin naflin lam yajuz lahu ayu hawilaha fi asna'iha ila salatin faridah. Barang siapa yang sudah takbiratul ihram, ya untuk salat sunnah, gak boleh dia merubah niatnya dalam salat ketika salat ke salat wajib. Jadi gak boleh merubah niat sholat sunnah ke sholat wajib, gak sah. Nah, berikutnya, barang siapa yang man ahrama munfaridan bi sholatin faridah summa jaa jamaah fa innahu yujuz. Barang siapa yang sholat, ya takbiratul ihram misalkan munfarid, niatnya untuk munfarid sendiri, sholat wajib, ya kemudian datang jamaah, boleh dia merubah niat dari munfarid ke imam. Paham ya? Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Tugasnya nanti meringkas ya, meringkas. Jangan terlalu ringkas ya. Minimal sebutkan dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya ya. Oke, paham ya? Oke, sampai situ dulu. Kita lanjutkan lagi insyaallah season kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.